Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dakil aghyar wa mustahibabil yasar sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athhar ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi di Baitullah setelah menyelesaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, amal kita dengan segala kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Salat subuh berjamaah, teh sudah siap, makan siap. Ya, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Ya. Pada pagi hari ini tadi saya membaca satu kitab sirah. Di situ ada muqaddimah. Sepertinya muqaddimah ini sangat bermanfaat untuk kita. Muqaddimah daripada kitab sirah, yaitu menjelaskan tentang, sering kita pahami, kita mengerti bahwa Nabi adalah uswah hasanah. Nabi adalah teladan. Ya, Nabi kita adalah teladan untuk kehidupan ini. Jadi ini karena suasananya dingin, bahasa yang dingin-dingin dulu, ya, yang adem-adem aja dulu, ya, supaya kita senang, hati kita ini mengikuti yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah sallallahu alaihi wasallam seperti manhajul hayah. Ya, cara kita hidup itu dituntun dengan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan untuk kita. Teladan bagaimana? Ya, semua kehidupan kita, hal-hal yang kecil sampai yang besar, teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada contoh lain selain Nabi Muhammad SAW yang menjamin keselamatan kita dan yang boleh kita jadikan teladan. Tidak ada. Tidak ada contoh lain yang bisa kita jadikan teladan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Penulis di sini menyebutkan hikmah, ya, atau faedah daripada kita meneladani atau menggali sirah, sejarahnya Nabi Muhammad SAW, ahli baitnya, juga para sahabatnya. Banyak sekali. Dan di sini ada yang terpenting dari sekian banyak poin yang terpenting, dan ini kita pahami. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan, begitu ya? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Teladan dalam apa? Dalam segala hal. Baik itu ibadah, muamalah, hukum, bernegara, jual beli, utang piutang, dan semuanya sudah diatur semua. Dari situ teladannya adalah Nabi Muhammad SAW.
keinginan untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah ukuran keimanan. Ya, saya ulang, keinginan kita untuk kembali dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan penolakan kita terhadap itu adalah bukti keimanan atau tidak iman kita. Ya, jadi kalau ada orang hidup, oh saya ini kehidupan kita itu ada problem, kita akan kembalikan ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Kalau kita kembalikan kepada Nabi Muhammad, berarti dia beriman. Yang tidak mau, dia dinafikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat An-Nisa 59. Ya. Sebagian ulama, guru-guru itu tidak terlalu menganjurkan menyebutkan ayat An-Nisa sekian gitu ya. Bacakan aja ayatnya. Tapi ini mungkin buat antum bisa dicatat, nanti bisa dicatat lagi, kemudian difahami. Ya. Yang penting kita bacakan ayatnya. Karena ada orang disebutkan dalam surat Al-Baqarah sekian, An-Nisa sekian, tapi nggak dibacakan ayatnya. Nah, kan yang berpahala itu waktu kita bacakan ayatnya. Ya. Kalau itu angka-angka aja. Ya, maka kita dua-duanya kita disebutkan dalam An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersengketa tentang sesuatu, tanazu' khilaf, ya kalian ada khilaf di antara kalian, ada keributan, ada ketidakcocokan tentang satu masalah, kembalinya kemana? Allah mengatakan farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, hukumnya Allah, war Rasul, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya masalah itu kembalinya ke Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nanti Rasulullah menghukumi apa ini? Dihukum apa oleh Nabi Muhammad SAW? Benar? Salah? Halal? Haram? Boleh? Tidak? Ikut. Farudduhu ilallah war Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa mafhumnya dari ayat ini? Allah sebutkan jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya penolakan kita disuruh sesuatu masalah apapun dikembalikan kepada Allah. Kalau kita nggak mau, berarti di sini ada masalah terhadap iman kita. Iman kita bermasalah. Nah, cara menolaknya bagaimana? Macam-macam. Ada yang mengatakan tidak relevan lagi, hukum ini nggak relevan lagi. Ada lagi yang mengatakan kalau urusan dunia itu urus sendiri, carikan dalilnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia. Ada hadis yang mengatakan begitu. Itu padahal masalah menanam kurma saja, ya. Dicari dalil. Oh enggak, kalau urusan ini jangan bawa-bawa agama, ya. Jangan bawa-bawa agama kalau urusan yang begini. Ini padahal yang bermasalah berarti apa? Iman kita. Ya. Jadi orang Islam bagaimana? Allah mengatakan farudduhu ilal
ilallah. Kembalikan kepada Allah, wa rasuli, kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mafhumnya begitu ya ayatnya ya. Enggak mau, kata Allah SWT, kembalikan ke Allah kalau kalian beriman, kembalikan kepada Rasul kalau kalian beriman. Kemudian ada orang mengatakan, saya nggak mau, saya mau rapat aja dulu ya, saya nggak mau kembali kepada Allah dan Rasul, saya mau rapat aja. Kira-kira beriman nggak itu? Jawabannya itu, tolong dijawab, beriman nggak itu? Minum kopi biar keluar suaranya. Berarti dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan dinafikan semuanya, tapi tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tapi kalau sampai kepada keyakinan yang mengatakan bahwa hasil rapat saya ini, hasil pemikiran kami ini lebih baik dari Allah dan Rasul, di situ dia kafir. Ya, kalau dia sampai ke titik itu, dia mengatakan bahwa saya lebih baik, berarti mafhumnya apa? Allah dan Rasul tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi maksudnya di sini dikatakan fahuma khairun fid dunya wa khairun fil akhirah. Ikut Allah dan Rasulnya itu akan lebih baik di dunia, juga akan lebih baik kelak di akhirat. Dua hal itu, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis, wa huma kadzalika ahsanu ma'alan fid dunya wal akhirah. Itu sebaik-baik kita merujuk, kita kembali, kita mencari hukum, itu adalah Al-Quran dan hadis Sayyidina Muhammad SAW. Itu pertama. Jadi ada kewajiban bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Membaca sirah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW berperang, bagaimana Nabi Muhammad SAW menggali parit, bagaimana Rasulullah membangun masjid, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan siapa pemimpinnya, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang harus taat, bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana diatur semua oleh Nabi Muhammad SAW. Timbul pertanyaan begini, tidak mungkin, sering itu dengar itu ya, ini orang yang putus asa biasanya, tidak mungkin kita ini, hidup kita itu akan dikembalikan semua kepada Allah dan Rasul. Sering kita mengatakan nggak mungkin, pada Al-Quran dan hadis semua nggak mungkin. Yang bisa bagaimana? Ya ambil yang cocok-cocok aja, yang nggak cocok buang. Ya, kan ada pendapat yang seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa semuanya, ya di masjid aja beriman. Nanti kalau keluar ibadah, jual beli, transaksi, lu jangan bawa-bawa Al-Quran. Apalagi nanti berpolitik, lu jangan bawa-bawa Al-Quran. Begitu ya? Ada kan? Ada. Ya. Di sini disebutkan bahwa menggali sirahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa sirahnya Rasulullah SAW terbukti para sahabat itu bisa melakukan semuanya dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang ada di Madinah semua bisa hidup bersama, non muslim aman-aman saja, ya, mereka terlindungi. Pakai hukumnya siapa itu? Pakai hukumnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mereka mulai berkhianat,
dan diusir oleh Rasulullah SAW, ada alasan untuk itu. Hukumnya siapa itu? Hukumnya Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka menikahkan anak putra putrinya, aman, tentram, maharnya diatur berapa jumlahnya dan sebagainya. Ikut siapa itu? Mereka ikut hukumnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan di sini an-nasiratahu tadbiqun amaliyun li ahkamil Islam wa syari'atihi. Kalau kita baca sirah Nabi, kita akan paham ada generasi yang mempraktekkan semuanya, mempraktekkan hukumnya Allah dan Rasulnya amali dalam hukum syariat. Syariat Nabi Muhammad tidak ada yang dibuang sedikit pun. Kapan itu? Di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Mereka patuh, aman, tentram, dan generasi berikutnya. Sampai satu khalifah dia takut, ya, ada keledai yang mati, dia menangis, takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, dia keledai, kenapa dia nggak makan sendiri? Mungkin sakit atau mungkin dia kenapa dia punya masalah itu keledainya? Tapi dia sedih, dia takut bahwa nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingkan dengan peraturan manusia, ya, berapa banyak misalnya orang yang mati dan pemerintahnya bukan cuma di sini, artinya dimanapun ya, yang tidak merasa khawatir kematian rakyatnya, celakanya rakyatnya, dia nggak khawatir, biasa-biasa aja. Ini zaman dulu. Ini yang orang-orang terdekat di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada keledai mati, dia khawatir, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan dan seterusnya. Ini kenapa? Ini pertanyaannya. Mengapa di zaman itu ada orang yang seperti itu? Karena dia mengambil sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka di sini sirah Rasulullah adalah tariqul amsal. Apa itu? Cara atau metode yang terbaik, yang tersempurna yang pernah ada di muka bumi ini adalah sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kita baca, kita akan memahami agama dengan orang-orang yang mempraktekkan langsung. Ini penting. Orang yang tidak mau baca sirah, orang yang nggak mau sejarahnya Nabi Muhammad, dia bisa menafsirkan Al-Quran semau-maunya, dia bisa menafsirkan hadis semau-maunya. Ya, saya ambil contoh. Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Masalah jilbab. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, semua wanita muslimin dimanapun yang ada di dunia ini. Nisa'il mu'minin, istri-istri daripada orang-orang mukminin, apa kewajibannya? An yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk mengulurkan jilbabnya. Dalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Kalau kita tak kembali kepada sejarah Rasulullah atau sirah Rasulullah, orang akan mengatakan begitu. Maksudnya apa itu? Dalika adna an yu'rafna, dengan pakaian yang jilbab tadi akan mudah lebih dikenali, gitu ya. Fala yu'dain, dan tidak ada orang yang akan mengganggu. Mulailah mereka mengolah kata ini ya, main-main di sini. Kemudian dia katakan bahwa jilbab itu nggak wajib, yang penting pakaian tadi bisa dibedakan antara muslim dan kafir. Kalau sudah bisa dibedakan muslim dan kafir, ya udah cukup, karena tujuan jilbab itu adna an yu'rafna, bisa dikenali.
Jadi kalau orang pakai jilbab segini aja ayatnya, ini mereka main-main ya, nggak benar ini, bukan benar, tapi ini mereka mengatakan bahwa tujuan jilbab adalah untuk dikenali. Adna an yu'rafna fala yu'dain, tidak ada orang yang mengganggu. Timbulnya orang yang mengatakan bahwa ini tafsirnya begini dan begitu karena dia nggak merujuk pada sirah. Kalau merujuk kepada sirah, pertanyaannya, istri Nabi pakai jilbab nggak? Istri Nabi ada yang nggak pakai jilbab? Istri Nabi Muhammad ada tidak yang tidak pakai jilbab? Nggak ada. Nggak ada. Anak-anak Nabi ada nggak yang nggak pakai jilbab? Nggak ada. Istri sahabat ada tidak yang nggak pakai jilbab? Tidak ada. Ya. Istri-istri tabi'in ada nggak? Nggak ada. Kita kembali kepada sirah, ayat itu akan mudah difahami bahwa kewajiban pakai jilbab itu dipraktekkan oleh semua orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad SAW, baik itu istri Nabi, putri atau istri atau keluarga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu keuntungannya. Kalau kita baca sirah, nggak ada takwil-takwil lagi, nggak ada tafsir-tafsir lagi, jelas itu dicontohkan. Ya. Jadi yang boleh ditafsirkan, yang boleh itu kalau tidak ada contohnya. Nah sekarang sirahnya ada nggak? Itu pertanyaan. Sirahnya ada nggak? Ada, tertulis banyak sirah itu. Maka kita waktu membaca itu tadi, ya, waktu kita membaca sirah, kita akan tunjukkan ayat ini dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para istri Nabi, maka mereka semua menggunakan jilbab. Ya, semua pakai jilbab. Berarti prakteknya mempraktekkan ayat itu yang paling tepat siapa? Adalah istri Nabi. Siapa? Istri sahabat. Sekarang ada orang mau menafsirkan, oh nggak apa-apa, jilbab itu nggak wajib misalnya. Sekarang pada akhir ini bebas sekarang ya, orang boleh bebas menafsirkan, ya, apalagi punya embel-embel ahli tafsir. Oh, ada yang ini ada orang yang ahli tafsir yang mengatakan bahwa jilbab nggak wajib dan seterusnya. Orang awam bingung, loh ayatnya ada. Oh ini ada orang yang bilang kata ahli tafsir nggak wajib hukumnya. Ini yang saya maksudkan, kegunaannya waktu kita baca sirah itu kita bandingkan itu kata siapa itu yang bilang ahli tafsir itu, diakui oleh berapa ulama atau hanya kelompoknya saja yang saling mendukung ahli ya seperti ini, dibandingkan dengan sabda Nabi dan satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Andai kata satu saja ada riwayat sahabat yang menggunakan hijab atau pakai jilbab, cukup kita jadikan patokan untuk menjadi iman kita, menguatkan tadi. Mereka akan praktekkan. Ya, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, kata Rasulullah SAW. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Bi ayyihim ihtadaitum, ambil salah satu di antara mereka, ikuti mereka, salah satu di antara sahabat, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalau ini seluruh sahabat tidak ada yang nggak pakai jilbab, apa berani kita membandingkan itu? Oh nggak pakai jilbab, mau ikut sirahnya Nabi Muhammad SAW atau ikut pendapat orang? Ini pertanyaannya. Bapak-bapak mau ikut siapa? Hadirin jamaah subuh yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ganteng-ganteng ini, ya. Mau ikut siapa? Mau ikut Nabi Muhammad atau ikut pendapat orang? Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting, ya. Jangan dengerin lagi ada orang mau begitu, karena jelas sesuatu yang jelas. Ya. Kalau sesuatu yang jelas jangan. Karena ada juga kelompok-kelompok yang mengambil, dia beristihad sendiri, kemudian di atas namakan Allah dan Rasulnya, ada lagi, lain lagi dia. Tapi kalau seperti ini contohnya jelas, ya kan banyak juga dia bikin, dia beristihad sendiri,
diharamkan sendiri, kemudian dikasih bawahnya kasih ayat. Ya, ma atakumur rasulu faqul al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan ragu-ragu, kebenaran ada dari Tuhanmu. Inilah yang benar. Inilah yang benar dari Dia. Ya, nah itu enggak, tapi ini jelas ya. Jadi keuntungan daripada kita membaca sirah, kita akan tahu bahwa ada generasi, ada manusia-manusia yang mempraktekkan langsung hukum Allah dan Rasulnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah membenarkannya. Itu. Kalau pendapat orang belum tentu siapa yang membenarkan. Oh, saya ikut pendapat itu, misalnya. Ternyata jilbab itu nggak wajib, saya nggak perlu ikut pendapat itu, misalnya. Hah? Terus nanti kita ketemu Allah. Kenapa keluargamu tidak kamu pakai jilbab? Saya ikut pendapat itu. Ditanya oleh Allah, apa alasanmu ikut? Ya, katanya ahli tafsir, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan ke Allah dan Rasulnya, bukan ke pendapat orang. Ada nggak pendapat Allah? Ada nggak firman yang jelas, yang qat'i tentang kewajiban pakai jilbab? Ada. Kenapa kembali pada Allah? Dituntut nanti kita nggak bisa bilang saya pokoknya ikut saja. Nggak boleh. Ya. Urusan agama harus dipahami, dimengerti. Saya mau ikut gini aja, nggak boleh. Apalagi pendapat yang salah. Jilbab. Ya. Nanti giliran orang masuk beribadah lintas agama, aduk-aduk, gaduh-gaduh agama. Doa, ustadznya yang baca, nanti yang baca qasidahnya regu apa dari apa lagu rohani dari gereja, kemudian baca doanya ustadz, kemudian nanti yang penutupan khutbahnya dari agama lain lagi, nanti ini aduk-aduk agama namanya. Ya, ini diajarkan nggak oleh Nabi Muhammad SAW? Bukan diajarkan, sangat amat dilarang. Ya, tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah uswah, teladan hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, orang yang mengharapkan Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, surga Allah, kemuliaan dari Allah. Yang mau itu contohnya ada Nabi Muhammad. Ya, berarti ayat ini mengatakan kalau kalian ingin mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, dekat dengan Allah, tidak maksiat kepada Allah, maka contohlah Nabi Muhammad SAW. Wal yaumal akhir. Mengapa hari akhir disertakan di sini? Hari akhir, wal yaumal akhir. Karena hari akhir itu yang mengimani hanya orang-orang yang beriman. Yang nggak percaya hari akhir, nggak percaya pembalasan, ya dia nggak takut di dunia ini. Berbohong nggak takut, korupsi nggak takut, ya. Karena dia nggak percaya dengan hari akhir, nggak percaya dengan hari akhir, nggak ada rem ya. Tapi kita yang menjadi kita ngerem ini, mau apa-apa, astagfirullahaladzim, nanti kita takut dosa. Nah, itu kan, kalau kita percaya dari akhir, kita punya rem dari dalam adanya, ya. Yang bisa mengendalikan nafsu kita itu dari dalam apa itu? Kita percaya hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa itu? Contohnya, fal yukrim
dhaifahu, hormatilah tamu. Tamu itu kan nggak semua datang bawa manfaat, kadang-kadang bawa masalah kan? Iya, begitu ya. Tamu datang bawa manfaat enggak, kadang-kadang bawa masalah. Dan masalah yang terberat itu begini, saya punya masalah, saya terlibat utang bank. Ini yang didatangi Ustadz bilang haram, jangan main-main, utang bank yang pakai bunga itu hukumnya haram. Si tamu bilang, kalau haram Ustadz tolong bantu saya. Nah, masalah. Jangan bilang haram aja, bantu saya. Oh iya, utang berapa utangnya? Ya, mungkin dikira Ustadz 100-200. Ini ada 70 juta Ustadz. Mendatangi tamu, kenal nggak kenal, wajib dihormati, dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, udah diperintahkan untuk apa? Keluar tetangga. Kenapa kita bisa berbuat baik pada tetangga? Ya karena kita percaya pada hari akhir. Ya, jadi tuntunan kita akan menjadi baik semua kalau ada iman di sini. Jadi meneladani Nabi juga begitu. Kenapa ikut Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau dihadapkan hukum, ini hukumnya Allah, kemudian satu lagi hukum manusia, produk manusia. Kalau ikut hukumnya Allah nggak boleh, ini haram. Suap misalnya, ar-rashi wal murtasi finnar, suap menyuap, yang menyuap dan disuap di neraka. Ya, tapi kalau pakai hukum manusia bagus katanya. Anak saya kerja di lahan yang basah katanya. Lahan basah itu di mana? Di Empang gitu ya. Apa lahan basah itu? Lahan basah kalau dia berdagang ya nggak apa-apa, tapi kalau dia jadi pejabat, lahan basah artinya apa? Banyak amplop yang lewat belakang. Nah itu basah berarti. Begitu. Ikut siapa? Kalau yang menguntungkan secara materi ikut yang tadi, yang basah tadi, yang menganggap basah. Tapi kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, walaupun kelihatannya nggak basah, tapi selamat kita. Ya, selamat di dunia, selamat di akhir. Ya, sudah banyak contohnya. Ya, orang-orang yang main-main tadi, akhirnya sekarang masuk penjara. Ada satu kota di Indonesia ini, wali kota dan bupatinya masuk penjara dua-duanya. Ya, gimana itu? Gimana itu ya? Ya kayaknya ada sisinya begitu akhirnya ya. Ya. Gimana? Waktu dikasih sebelum masuk penjara dikasih tahu misalnya hati-hati, ya hati-hati, ya jabatan itu banyak melupakan, banyak orang yang dikasih nasihat. Ustaz kurang ajar tadi, ya sok nasihatin orang. Begitu ya. Ya sudah, kalau sudah waktunya, maka kita minta apa? Selamat dunia akhirat. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Kita nggak tahu. Ya. Betapa lamanya itu meniti karir sampai di atas. Kuliahnya lama, belum lagi naiknya. Ya. Atau sampai di atas. Dan bukan satu, kan bukan satu itu. Ada karungan, kontaineran bahkan ya, kalau dikumpulin itu banyak. Ya. Tapi orang Islam luar biasa, ya khususnya di Indonesia. Kalau bab husnudzonnya nomor 1, husnudzon, berbaik sangka nomor 1. Ya. Ada pejabat
ditangkap KPK, masuk penjara, keluar jadi duta korupsi. Bisa ya? Bisa. Pejabat ditangkap oleh KPK, dikeluarkan jadi duta. Duta itu artinya apa? Utusan, dai-nya KPK untuk memberantas korupsi. Kira-kira dia mau ngomongnya apa? Jangan tiru saya ya, saya pernah maling dan saya pernah dipenjara. Kira-kira ngomong itu nggak? Hah? Itu duta artinya ya. Ini contoh yang tidak baik bapak-bapak, saya pernah dipenjara begitu ya. Kalau dalam Islam, bagaimana Islam mengatur itu tadi? Tobat dulu, tobat yang lama, kembalikan harta orang, kembalikan harta rakyat, ya. Ada pemutihan, ada waktu. Ya. Kalau mencuri itu dalam Islam dipotong dulu tangannya, ya. Udah itu masuk duta aja, udah dilihat orang tangannya udah putus, begitu ya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini Allah Rasulullah SAW ketika ditanya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, su'ilat Ummul Mukminin Aisyah an khuluqihi alaihi salatu wassalam. Gimana sih perangainya Nabi itu? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maksudnya akhlak Al-Quran mengharamkan semua yang diharamkan, menghalalkan semua yang dihalalkan. Tidak ada keselamatan lain kecuali mengikuti Al-Quran, mengikuti sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak itu pahit, hak itu pahit. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Nah, orang kalau berdakwah ingin mencari umat, ingin banyak dikerumuni umat, jangan ngomong yang hak, ya. Tapi dia melenceng nanti niatnya. Saya kalau ngomong begini, nanti yang lain tersinggung. Kalau ngomong begini, tersinggung. Ada nggak orang yang bisa memuaskan semua manusia? Itu pertanyaannya. Ada tidak manusia bisa memuaskan? Nggak ada. Kalau saya mau mencari kepuasan beberapa orang, yang lain nggak puas. Kalau saya ngomong begini, sebagian setuju, sebagian nggak setuju. Ya. Tapi yang hak itu harus disampaikan pahit. Nah, iya pahit, tapi menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya, kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang batil itu dibiarkan, ya semakin subur, nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad SAW akan membuahkan hasil yang baik. Apa itu? Bersama Nabi Muhammad. Nanti kita akan bersama Nabi Muhammad di alam sana, di kehidupan di akhirat nanti kita akan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa 69 sampai 70. Ini berkaitan asbabun nuzulnya ayat ini kepada sahabat Rasulullah SAW, ya. Thauban namanya. Thauban itu punya rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau beliau sholat subuh sampai menunggu sholat zuhur, dia sudah kangen. Coba bayangkan, dari subuh ketemu Rasulullah, pulang di rumahnya menunggu sholat zuhur, udah kangen lagi pada Rasulullah, udah rindu lagi. Begitu pulang sholat zuhur, ingat Rasulullah, begitu seterusnya. Tiba-tiba Thauban tadi ditanya oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu satu sahabatnya nggak hadir, Rasulullah tahu. Allah SWT. Ya, ini segini banyak ya. Ada satu yang nggak hadir, Rasulullah tahu. Oh, mana itu fulan?
Ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tauban. Tauban itu dalam keadaan pucat wajahnya, sepertinya sakit dia. Ya, sakit. Rasulullah datang menemui tauban. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mabika ya tauban? Kamu sedang apa? Kenapa kamu sakit, pucat wajahnya?" Kata tauban, "Aku tidak sakit ya Rasulullah, aku baik-baik saja. Tetapi aku rindu padamu. Setiap kali aku sholat, aku rindu padamu. Kalau kerinduan sudah benar-benar memuncak kerinduanku, maka aku datang ke masjid, aku bisa sholat mendengar suaramu, terobati rindu tadi." Begitu setiap hari. Tiba-tiba hari ini, kata tauban, aku terlintas di benakku, di akhirat nanti gimana? Nanti di akhirat bagaimana ini? Artinya kalau di akhirat nanti, kalau aku pun masuk surga, pasti surgaku tidak sama dengan surgamu ya Rasulullah. Surganya para nabi di atas, dan surga orang-orang biasa itu ada di pasti kelas di bawahnya. Itu kalau aku masuk surga, kata tauban. Tapi kalau aku tidak bisa masuk surga, kalau aku tidak masuk surga, di situ ada hal yang paling menakutkan, aku tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Jadi kenikmatannya kumpul dengan Rasulullah, siksanya adalah pisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rindu yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kerinduan yang tulus Sauban ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah turunkan ayat An-Nisa ini tadi 69 sampai 70, "Man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim, mereka bersama orang-orang yang Allah telah beri kenikmatan. Siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah? Minan nabiyyin, akan bersama nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik itulah pertemanan yang paling baik ketika kita bersama para nabi, para syuhada, para solihin. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sauban. Wahai Sauban, mau bersama Rasulullah? Itu artinya begitu ya. Sauban, kamu ingin bersama Rasulullah nanti sampai di surga? Bersama Rasulullah nanti di surga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban dari Allah kepada Sauban. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang selalu mentaati perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW, ditanamkan di hati ini kerinduan yang mendalam, kecintaan yang mendalam. Kalau sudah cinta, maka kita akan taat semua yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Tidak akan berani sedikit pun kita akan menyelisih Rasulullah SAW, dengan semua yang dibawanya adalah rahmah. Semua yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Larangannya adalah rahmat, perintahnya adalah rahmat. Semua yang dari Rasulullah adalah rahmat. Itu yang disebutkan dalam hadis, ana, kata Rasulullah, ana rahmatun muhda, aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Mudah-mudahan kita bisa menerima hadiah itu, hadiah daripada Rasulullah SAW kepada kita, dengan mentaati segala perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.